Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu lan sedanten jamaah pengaosan ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu punika kita saged pepanggihan malih wonten kajian rutin lan dalu punika kita badhe maos lan ngaos surat At-Thalaq. Surat At-Thalaq. Surat punika badhe bahas inggih punika babagan seperanganipun saking sebagian dari hukum tolak. Ya. Dan juga di awal-awal ayat juga akan membahas adanya targhib. Targhib itu dorongan, motivasi agar kita bertakwa kepada Allah. Ya. Agar nanti Allah memberikan solusi, ya, jalan keluar dari kebuntuan yang mungkin kita hadapi. Ya. Maka di antara solusi adalah takwa. Juga akan membahas tentang pentingnya tawakal. Maka barang siapa bertawakal kepada Allah yang dengan sebenar-benarnya, Allah pun juga akan menjamin, ya, akan mencukupinya, ya. Dengan betul-betul takwa, Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, nggak dikira-kira. Kemudian nanti di akhir-akhir ayat akan menjelaskan tentang keagungan dan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat At-Thalaq ini turun setelah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam hijrah datang Madinah. Mula dipun wastani golonganipun surat Madaniyah. Sak sampunipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam hijrah datang Madinah. Dalu punika badhe kita waos ayat setunggal dumugi ayat nomor 3. Kok sithik men ta, Mas? Mboten napa-napa. Mengki dibaleni. Pembahasannya mungkin satu ayat. Ya. Mungkin satu ayat. Karena satu ayat ini juga termasuk panjang. Mari kita baca dulu ayat-ayatnya. Ayat pertama sampai yang ketiga. Monggo dipun simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة Daya pendek wa ahsul iddah fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da dhalika amra فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف Masulim alaih fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dawai adlim minkum wa aqimus syahadata lil habis baratak cekak asli malih wa ashhidu
wa ashhidu dzawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Enggak jelas. Wa aqimus syahadata lillah. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wassalim alaih. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Kita ulang sekali lagi bacaannya, semoga tambah lancar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa idza talaqtumun nisaa astagfirullahaladzim. Idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wa ahsul iddah. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah
Wa tilka hududullah. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. La tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da dhalika amra. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Bapak Ibu para jamaah ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas ayat demi ayat insyaallah. Ayat yang pertama ya, di sini memanggil nabinya ya. Allah memanggil nabinya, ya ayyuhan nabiyyu ya. Wahai nabi ya. Panggilan nabi di sini ya, ini merupakan pemuliaan. Jadi Allah memulai dalam panggilan ini wa finidaihi sallallahu alaihi wasallam biwasfin nubuwah. Allah memulai memanggil nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan sifat kenabian. Ya. Dan ini merupakan wa takhsisihi bidzalik, pengkhususan Allah ya, terhadap beliau
min bainil anbiya'i, di antara para nabi. Ya. Karena nabi-nabi sebelumnya dipanggil dengan namanya. Ya Ibrahim, Hud, Nuh, sebagainya. Tapi untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini Allah memanggil beliau dengan an-nubuwah, biwasfil nubuwah. Dan ini pengkhususan terhadap beliau. Maka ini sebagai tasrifun wa takrimun lahu, sebagai pemuliaan ya terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyane mboten diceluk ngeten niku. Namun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dipanggil ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, ya ini keistimewaan dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Dan beliau memang nabi terakhir dan penyempurna seluruh, penutup seluruh para nabi dan rasul, dan ajarannya adalah penyempurna seluruh ajaran-ajaran nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Dan di antara keistimewaan beliau adalah nanti di padang mahsyar tidak ada seorang pun yang diizinkan oleh Allah memberi syafaat kecuali beliau saja. Nanti di padang mahsyar ketika seluruh manusia dan jin dikumpulkan dalam tempat yang sama, namanya ora-ora mahsyar, padang mahsyar yang sudah tidak ada rumput satupun, tidak ada yang tumbuh, pohon tidak ada, gunung tidak ada, bangunan tidak ada, tanah yang tandus rata, so'idan juruza, tidak ada tumbuhan satupun, tidak pakai alas kaki, di atasnya matahari. Berat kehidupan, beratnya di dunia mboten sepinteno. Akhirnya orang pada ngeruduk kemana? Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia. Apa enggak melihat kami kondisi berat seperti, tolong syafaati kami di sisi Allah. Tidak bisa, aku tidak bisa. Ya, aku dulu pernah berbuat dosa. Sana datang kepada siapa? Nuh. Dia adalah rasul yang pertama, wa awalur rusul. Datang geruduk. Ya Nuh, anta awalur rusul, engkau rasul yang pertama, tolong syafaati kami. Aku ra iso. Kono nang Ibrahim, enggak bisa. Ke Musa, enggak bisa. Ke Isa, enggak bisa. Alaihi wassalam, enggak bisa semuanya. Baru terakhir datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah, sujud di bawah arsy. Ya. Ya. Dalam waktu yang Allah tentukan. Yang kemudian Allah perintahkan beliau, ya Muhammad irfa' ra'saka, ya Muhammad angkat kepalamu, bangkitlah kamu. Sudah, bangkitlah engkau. Sekarang was'al tu'to, minta engkau akan diberi. Wasfa' tu syafa', mintalah syafaat. Sekarang engkau telah diizinkan untuk memberi syafaat. Jadi seseorang sudah termasuk orang yang diridhoi datnya, orangnya karena imannya, karena Rasul, tetapi belum tentu diizinkan memberi syafaat sampai datang izin dari Allah. Dan termasuk keistimewaan beliau juga adalah seseorang gak akan mungkin masuk surga sebelum mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu dua kekhususan syafaat. Ya. Ini hanya sedikit menyinggung dan menambahi tentang keistimewaan beliau. Jadi di sini Allah sebut Nabi
itu sebagai pemuliaan, ya. Dan juga wa isyaratun ila fadlihi ala sairil anbiya'i alaihi wassalam. Dan ini sebagai isyarat Bapak Ibu, ya. Sebagai isyarat akan keutamaan beliau dibandingkan seluruh nabi dan rasul. Masya Allah, kita umat akhir zaman diutus rasul yang paling mulia. Ya. Ini suatu kegembiraan loh Pak. Ya. Kanjeng Nabi sendiri juga bersabda, nahnul akhirunal awalun. Kita itu orang yang belakangan tapi paling dhisik dhewe. Napa nipun? Mlebu surga nih. Umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga lebih dulu, ya, sebelum umat-umat sebelumnya. Istimewa. Rasulnya paling istimewa, umatnya umat paling istimewa dibandingkan umat-umat yang lainnya. Lanjut. Makin ada isyarat tentang keutamaan beliau dibandingkan nabi dan rasul selain atau seluruh nabi dan rasul. Ya. Ini. Kemudian Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi khitab sasaran kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunggal, "Hei Nabi." Tapi setelah itu, "Idza talaqtumun nisa." Idza, apabila kalian hendak, kalian bukan Nabi lagi. Idza talaqtum, kalian, apabila kalian itu hendak menceraikan istri-istri kalian. Kok berubah nih Pak panggilannya? Ya. Yang tadi yang dipanggil adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Sasarannya berubah kepada umatnya. Idza talaqtumun nisa. Kenapa? Li'anal murada al ummata jami'an. Karena memang hukum ini diperuntukkan untuk umat seluruhnya, ya. Tidak cuma kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pun yang dipanggil cuma Nabi, maka tetap khitabnya, sasarannya walaupun kepada Kanjeng Nabi, tapi hukumnya juga untuk umat. Contoh, qul huwallahu ahad. Qul, katakan ya Muhammad. Walaupun yang diperintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya juga suruh membaca. Qul a'udzu birabbil falaq. Walaupun awalnya yang diperintah adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga hukumnya untuk umat dan seterusnya. Maka Bapak Ibu para jamaah di sini, ya, sesungguhnya setelah khitab itu apa? Sasaran. Pertama adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk memuliakan beliau. Summa kemudian khataba ummatahu, Allah menyasar kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tabi'an, mengikut, dengan mengatakan idza talaqtum. Hei Nabi, jika kalian menceraikan istri kalian, gitu. Pertama, hei Nabi, ini pemuliaan untuk beliau, ya. Dan Allah ingin menerangkan hukum talak, ya. Biar tidak zalim. Terus yang disasar adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nedahaken perubahanipun khitab punika. Wa hadza yadullu ala anna al-khitaba lahu sallallahu alaihi wasallam, ya. Khitab apa namanya? Khitabun li ummatihi lam
malam yadullu dalilun ala takhsisihi bidzalik. Ini menunjukkan hukum ini tidak hanya khusus untuk beliau, ya. Ini diantara penjelasan tentang kalimat ini. Kok tiba-tiba anu to Mas, siji bar sing diceluk nabi, kok terus yang diperintah kok umate, gitu. Itu menunjukkan satu apa tadi? Yang pertama tadi pemuliaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berikutnya itu menunjukkan hukum itu untuk seluruh, ya untuk Nabi juga untuk umatnya. Paham je? Ya. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana aturan talak itu? Allah paring panganten, idza talaqtumun nisa, idza nalikane apabila talaqtum kalian menceraikan an-nisaa istri-istri kalian, artinya idza aradtum talaqahunna, apabila kalian hendak menceraikan istri-istri kalian, ya, yaitu melepas ikatan jalinan pernikahan. Boleh enggak itu? Boleh. Ya, boleh. Dalam Islam boleh, cerai itu boleh. Ya. Apabila dibutuhkan. Ya. Ketika dibutuhkan untuk cerai, kondisi darurat, ya toh? Karena apa? Contoh, terjadinya hubungan suami istri, antara suami istri merasakan berat untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Sing lanang yo abot, sing wedok yo abot. Ya toh? Ngenten. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya hidup rumah tangga itu dirasa seperti dalam neraka. Ngenten lho. Kaya-kaya ning jero neraka. Ya. Dan apabila bertahannya wa yakunu baqa az-zaujah, bertahannya pernikahan itu antara keduanya, ternyata itu malah menjadikan sebab banyaknya kemaksiatan antara keduanya, ya, menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan hak satu dengan yang lainnya. Yang laki-laki mengabaikan hak istri, yang istri mengabaikan hak suami, maka talak yang terjadi menimpa dua suami istri seperti ini, ya, maka terkadang menjadi makhrajun wa farajun. Apa itu? Jalan keluar. Ya. Lah mungkin ya Mas, karunia Allah itu sangat luas. Kalau memang kondisi seperti itu diperbolehkan talak. Ya. Bahkan dulu pernah zaman sahabat itu ada apa niku zaman dhisik nggih dijodohke, terus akhirnya sang wedok mboten seneng. Ya. Bukan karena benci, bukan. Itu laki-lakinya soleh, Pak. Cuma sang wedok mboten seneng. Akhirnya pun menghadap Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, tolong ceraikan saya. Ya, jadi kon sabar. Saya tidak mengingkari suami saya itu baik, dia sangat baik, soleh, takwa. Ya. Tapi saya khawatir kalau tidak bisa menegakkan apa hukum Islam dalam rumah. Akhirnya dipisah sama Nabi. Karena alasannya tepat, wedi dosa. Ya, karena kalau seseorang itu masih statusnya suami istri, maka masih terkena hak dan kewajiban. Apa haknya suami? Yang wajib ditunaikan oleh istri. Apa haknya istri? Yang wajib ditunaikan oleh suami. Ya toh?
supaya antara kedua nggak saling mendolimi. Ya, kan? Seorang suami punya kewajiban gini, ya, termasuk membimbing istri, mencarikan rezeki dan sebagainya. Ya, yang perempuan melayani suami, ya, toh? Ya. Kalau itu tidak bisa ditegakkan, maka seperti yang tercantum dalam sebuah ayat dalam surat An-Nisa 130, wa iyatafarraqa, apabila keduanya berpisah, yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati, nanti Allah akan mencukupi masing-masing antara suami istri, ya, dari keluasan rahmatnya Allah, luasnya rezekinya Allah, ya toh? Allah maha luas rezekinya, ya toh? Ya toh? Itu kalau terpaksa berpisah. Wa kana Allahu wasi'an hakima, dan Allah maha luas, ya, luas ilmunya, kekuasaannya, rezekinya, ya, dan sebagainya, dan maha bijaksana. Ini apabila kalian ingin menceraikan istri, ya, maka fatalikuhunna liiddatihinna. Kowe nek pengen megat bojomu, pegaten, gitu. Fatalikuhunna, pegaten, cerenen, liiddatihinna. Artinya apa? Fatalikuhunna mustaqbilatin liiddatihinna. Kamu ceraikan dia, ya, dalam kondisi yang dia perempuan itu dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Ojo gampang nyerai sak karepmu dhewe, ngoten lho. Ora pengen nyerai bojomu pegaten ning kondisine bojomu siap ngadepi resiko. Ngoten lho. Apa iddah yang wajar? Ngoten. Gimana yang wajar itu? Bi ayakuna tolaqal mar'ati fi tuhrin. Satu, ketika engkau mencerai istrimu dalam kondisi suci, ya, kondisi suci, lam yujami'ha fihi, dan ketika suci itu kamu tidak habis hubungan suami istri, ya, nun sewu bengi bar di keloni, gitu, terus kayak hadiah sesuai dicerai, tidak boleh. Kenapa? Dengan mateng piye? Engko anake sapa kan itu toh? Nah, ngeten lho. Itu kenapa Allah melarang seseorang laki-laki mencerai istrinya, ya, setelah digauli. Tidak boleh. Tunggu sampai iddahnya habis, ya, yaitu 2 kali suci. Yang kedua, la fi hali haidha au nifasiha, tidak dalam kondisi haid atau nifas. Jadi wong wedok niku nek pas haid aja dicerai, ya toh? Ya, jangan dicerai. Itu kalau dicerai namanya talak bid'ah, ya, talak bid'ah dia. Ini. Wala fiturin jama'ah fihi, sama tadi, dan tidak dalam kondisi suci, ya, ketika itu dia sedang hubungan suami istri. Jadi 2 poin itu penting. Pertama, ketika suci, ya, dia ketika suci jangan tidak dalam kondisi habis hubungan suami istri, ya. Wonten setunggalipun kisah sinten niku sahabat Ibnu Umar, seorang sahabat niku anake Umar, gitu. Ibnu Umar itu termasuk Masya Allah hafalan hadis termasuk paling kata, gitu.
Dia seorang sahabat yang mulia, bapaknya juga mulia, Umar bin Khattab. Lah, ketika itu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu, dia menceraikan istrinya. Wa hiya haidun, ketika itu istrinya dalam kondisi haid, datang bulan. Jadi Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam kondisi datang bulan. Akhirnya fadzakara Umaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu dilaporkan oleh Umar bin Khattab, bapak Ibnu Umar. Dipun laporaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun ya fataghidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi marah, dia kena marah. Sumakala Kanjeng Nabi akhiripun ngendika, liyuraji'ha, suruh dia kembali kepada istrinya. Orang kena cerai saiki, kon balik anak bojone neh, kon balik. Sumayumsikha, terus bojone ditahan ning omah, aja untuk metu. Ya, kalau ingin mencerai sekarang balik dulu, karena sekarang istrinya baru haid. Ibnu Umar kon balik kembali kepada istrinya, terus menahan istrinya di rumah. Ya, hatta tathuro, sampai istrinya suci. Summa tahido, terus haid lagi, bersuci haid, fatat huro, terus suci lagi, gitu. Jadi 2 kali suci. Nah, fa'in badalahu, kalau sudah nampak jelas ya dia habis haid, dia suci, terus haid lagi, suci lagi. Kalau sudah selesai, maka silakan an yutalliqaha, dia mau menceraikan istrinya silakan. Ya. Sehingga fal yutalliqha tahiran qabla an yamussaha, dia mencerai istrinya dalam kondisi suci sebelum an yamussaha, sebelum dia menggaulinya, ya, sebelum dia menggaul. Kalau sampai udah suci kok menggauli lagi, nurau lentani mana, sampai haid lagi, ya toh. Niki hukumnya seperti itu, ya, seperti itu. Fatilkal iddatul lati amarallahu an yutalliqaha an-nisa, itulah iddah, masa menunggu yang Allah perintahkan, ya, agar si laki-laki menceraikan istrinya, yaitu dalam kondisi seperti itu, ya. Apa? 1, tidak dalam kondisi suci, terus dia berhubungan. Kalau hamil boleh, Pak. Istri hamil boleh dicerai, nggak apa-apa, karena jelas, karena itu berkaitan dengan rahim, ya, cetok, ya. Tapi kalau habis hubungan suami istri dicerai, ya toh, nah terus mengko rabine kok pas hamil kelihatan hamil apa niku? Niku anake sapa? Bar karo nikah bojo sing sijine kok lagi pirang sasi kok duwe anak. Akhirnya dadi fit. Kan ngeten. Itu tujuannya. Nah, kalau hamil cerai itu enggak dilarang. Kalau nikah. Hah? Ambil nikah. Ini hukumnya lain. Niki beda niki. Sumben mawon. Niki bahas talak sik. Nah. Ini mungkin kecampur Pak mungkin pembahasan ini pun. Jeng ben mangke. Nah, ini masalah talak seperti itu. Jadi ketika mencerai istrinya, bukan kok misalnya baru tak cerai loh, Dek.
Nah, malamnya njaluk, wes aku tak cerai. Nah, ini nggak boleh ya toh? Paham sih? Karena habis digauli nanti bisa jadi dia hamil. Ya. Tunggu sampai suci dulu. Sampai head suci, head suci, ya. Dalam riwayat yang lainnya, wonten setunggalipun riwayat rawahu al-Imam Muslim, wa di riwayat murhu fal yuraji'ha. Perintahkan Ibnu Umar balik marang bojone sik. Summa liyutalliqaha tahiran aw hamilan, kata Nabi. Silakan nanti diceraikan kalau dalam kondisi suci atau dia kondisi hamil. Kan jelas. Itu anaknya Ibnu Umar, ya. Seperti itu. Nggih. Bapak Ibu para jamaah, hadis punika menjelaskan wa faqad dalal hadisu anar rajula. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki yang taudhiru, dia menunggu antat hurul mar'atu, menunggu seorang wanita itu suci, seorang wanita suci, yaitu tuhra ini selama 2 kali suci. Ba'dal haidati, setelah haid, alati talaqaha fiha hatta yahilla lahu talaquha, sampai nanti sah halal dia menceraikannya, yaitu setelah 2 kali suci. Menurut hadis ini, ya. Jadi itu diantara sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah tolak. Ya. Masalah tolak. Lajeng Bapak Ibu para jamaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh juga gini mentalak istrinya. Talak 3 sekaligus. Kamu tak cerai, kamu tak cerai, kamu tak cerai sekali waktu. Maka walaupun itu 1000 kali, sekali waktu dianggap 1 kali talak. Ya. Talak 1. Ini. Walaupun bojoku tak cerai 3, kapan? Mau langsung telu. Itu baru 1. Baru 1. Para jamaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-Imam Ibnu Katsir wonten tafsiripun, dalam tafsirnya, wa min hahuna, dari sini akhadhal fuqaha'u ahkama talak. Para ulama ahli fikih mengambil hukum talak atau cerai. Faqassamuhu, mereka membagi talak ila talaqi sunnatin wa talaqi bid'atin. Ada 2, tolak sunnah, tolak bid'ah. Ya. Fatolaku sunnah, yang dikatakan tolak sunnah, an yutalliqaha tahiran min ghairi jima'in. Yang dimaksud tolak sesuai dengan sunnah, dengan ajaran Islam, seseorang mencerai istrinya dalam kondisi suci dan tidak sedang digauli. Paham je? Au hamilan qad istabana hamluha, atau menceraikan istrinya dalam kondisi hamil dan jelas-jelas kehamilannya. Itu boleh. Itu yang sunnah. Sunnah di sini artinya sesuai dengan syariat. Ya. Sebaliknya wal bid'iyyu atau bid'ai, talak yang sifatnya bid'ah, ya, itu enggak boleh, dilarang. Ya. Yaitu huwa an yutalliqaha fi halil haidhi, seseorang laki-laki menceraikan istrinya dalam kondisi haid, au fi tuhrin qad jama'aha fihi, atau dia menceraikan dalam kondisi istrinya suci, ya, tetapi habis digauli, ya. Ini bid'ah, ya. Wala yadri ahmalat amla, dia enggak tahu setelah digauli istrinya hamil atau tidak, ya tak? Ini. Jadi 2 itu.
Di sana ulama ada membagi juga wa talaqus salisin, yang ketiga la sunnata fihi wala bid'ata, enggak dianggap sunnah, enggak ada bid'ah. Apa itu? Bahwa talaqus shaghirati wal ayisati, menceraikan istri yang masih kecil, anak-anak. Ya, mungkin dia dinikahkan, digadoke masih anak-anak atau belum dihubungi, belum dia digauli, ya terus diceraikan, ya itu ya boleh gitu ya. Atau menceraikan wanita yang sudah menopause, ya itu sudah nggak punya minat gitu ya. Dan kondisinya yaitu apa? Sebelum digauli. Berikutnya wa asul iddah, maka hitunglah masa iddah itu. Jaga, hitung mulai kapan, ya. Ihfazu wahbitu wa'rifu bidayataha. Asul iddah hitungan, jogonen mulai tanggal piro, ya. Ngertenono wiwite kapan, akhirnya kapan, gitu? Akhirnya terakhirnya head kapan, gitu? Seperti itu. Perintah ini Bapak Ibu yang diperintahkan yaitu laki-laki dan perempuan. Masing-masing saling menjaga. Mulai diceraikan kapan? Karena nanti hubungannya dengan barangkali ingin nikah lagi, gitu? Wis rampung iki, salah kebelet, gitu? Ya. Maka tunggu masa iddahnya selesai kan, ngeten, sampai masa iddahnya selesai, ngeten. Wa asul iddah, maka ini mutawajjahun li zaujaini, sasarannya adalah keduanya itu suami istri. Wattaqullaha rabbakum, kalian bertakwalah kepada Tuhan kan Rabb kalian, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa min dzalika, di antara perintah takwa itu adalah an yakuna talaqun nisa'i fi istiqbali iddatihinna, yaitu ketika engkau menceraikan istri, maka dalam kondisi istrimu siap menghadapi resiko ketika menunggu masa iddah tadi, ya. Yaitu menghadapi yang namanya perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah iddah, ya. Sehingga laki-laki tidak mendolimi wanita, ya. Itu menghadapi iddah yang wajar. Masih dalam ayat yang pertama, waktu sudah 8:30. Tutup kesimban ya. Menuai gampang ngaji penak-penakan mawon. Nggih, Pak. Suami itu apalanya cuma cerai tapi tidak dicerai itu termasuk saya pasti tidak. Pripun, Pak? Omongannya beragam, pas kamu tak cerai gitu, tapi tidak dicerai, omongannya saja. Ya. Jadi kalau itu bukan karena marah yang berlebihan dan dia sadar, maka itu sudah jatuh talak. Tapi talak satu, ya. Tak cerai, maka hati-hati melontarkan ucapan cerai kepada istri, ya. Jadi lafadz itu apabila sudah keluar, ya, dengan lafadz yang sharih, yang jelas, atau dengan kinayah, sindiran, ya, dengan kesadaran, maka itu sudah jatuh talak. Meskipun talak satu masih bisa rujuk kembali, ya. Ya. Misalnya, oleh karena itu nanti dibahas di sini, kenapa la tukhrijuhunna min buyutihinna. Bojomu aja mbok usir saka omahmu, kene njero omah terus sampai masa iddahnya. Apa tujuannya? Bisa jadi Allah akan, ini terusannya ayat ini, la allaha yuhdisu ba'da dzalika amra, ya, bisa jadi nanti Allah akan
menentukan perkara yang baru. Apa itu? Gandeng tresno jalanan saka kulino. Walaupun sudah ngomong cerai, karena masih satu rumah, baru talak 1 atau 2, sering nyawang, sing wedok sering dandan, akhirnya menarik hati, dandan tambah ayu bojoku ya. Wah iman tak culki. Ya plus enak mesake barang, duh mesake aku. Memang tujuannya itu. Ketika sang istri dicerai itu supaya tetap di rumah, kecuali tolak bain ya. Atau kecuali wanita itu memang berbuat dolim, omongannya pedes, menyakitkan hati, gitu, berbuat maksiat, itu boleh diusir. Tapi kalau dia itu ya disuruh di rumah, kemudian ya menjaga diri di rumah, dan itu pun wanita tidak boleh keluar walaupun sudah cerai tadi 1 atau 2. Itu sang istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Karena sang suami masih punya kewajiban memberikan tanggungan makan sampai masa iddahnya habis. Ya. Nah, tujuannya apa? Nanti setelah lama di rumah, ya tadi si istrinya kok sering dandan nang omah terus, sering katokan cekak. Ya gitu ya. Loh kok malah ketok menarik ya bojoku. Mempercantik diri, memperindah fisiknya, kok malah ketok mohon maaf montok misalnya toh. Akhirnya tertarik lagi. Waduh, aku iman Dik, ora iso cerai ya. Aku tak pujuk karo kowe. Ya ora apa-apa, itu tujuannya, Pak. Karena suaminya lebih berhak untuk kembali kepada daripada orang lain. Karena belum tentu nanti kalau cari istri baru mendapatkan yang lebih baik daripada istri yang itu. Ngerti Pak nggih? Sampun? Nggih. Pripun, Pak? Pripun? Nggih. Saya lupa tentang derajat hadisnya. Yang jelas wallahu alam, saya belum berani mengomentari hadis itu. Yang jelas tadi saya sampaikan di awal, cerai itu diperbolehkan dalam Islam. Dan Allah tidak membenci asalnya, karena boleh kok. Cuma hadis tadi saya belum bisa mengomentari apakah termasuk sahih atau tidak. Besok insya Allah saya sampaikan. Jadi pada asalnya boleh. Karena dalam surat An-Nisa tadi Allah menjelaskan, itu surat An-Nisa ayat yang ke 130. Ya. Allah mengizinkan ya cerai. Apalagi kalau memang antara suami istri itu sudah tidak bisa menegakkan hukum-hukum Islam dalam rumah tangga, tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang laki-laki karena sudah terlanjur ya pokoknya ada sesuatu. Istri juga demikian, daripada ngukai-ngukai dosa kan gitu. Maka kondisi seperti itu mungkin cerai itu sebagai jalan keluar. Ya. Seperti itu. Intinya itu diperbolehkan, tetapi jangan gampang-gampang melontarkan ucapan Didik tak pegat we, tak pegat we, ora cocok tak pegat we. Sayure kasih sithik, jangan kok pegat we. Masalah sayur ujung-ujungnya apa? Jangan mudah-mudah seperti itu. Jangan menggampangkan melontarkan cerai. Itu perkara yang main-mainan, mungkin apa dolanan, tapi jadi itu hukumnya tetap berlaku. Ngeten. Dan juga jangan bermain-main dengan akad nikah. Kene yo praktek yo, kowe tak ijabe karo anakku. Misale ya toh. Tapi ki anu yo dolanan yo. Dadi tenan, Pak. Ya toh. Ya Abdurrahman, kowe tak nikahi karo anakku. Wah, seneng dong. Sah, ngono toh. Seksine kata niku umpama niku. Nikah dan cerai ya.
Insya Allah nanti akan datang kita bahas lagi apa hikmahnya kenapa wanita yang sudah dicerai 1 ataupun 2 tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya suami. Ya, nanti akan dibahas pertemuan akan datang insya Allah. Begatan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Lan mugi-mugi hubungan kita sesama suami istri, rumah tangga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ngantos kaken-kaken nina-nina lan ngantos benjing kempal wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.